Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian dimanapun kalian berada, aku cuma pengen berbagi tips hati-hati penipuan ya guys ya. Bahwa beberapa bulan ini aku dapat kenalan bule, terus aku chatting gitu. Ya kita lanjut ke teman dekat, kenalan gitu, chatting biasa, ngobrol pakai bahasa Inggris. Terus lama-lama sih asik, nyambung gitu, kadang aktif, kadang dia sibuk, kadang aku juga sibuk gitu. Tapi lama kelamaan dia itu menginginkan kalau kita itu lebih dari teman gitu, dan dia meminta untuk kita pacaran, bahkan dia meminta ngajak nikah guys. Dan yang lebih serunya lagi tuh, dia tuh mau datang ke sini, dia nggak tanggung, dia sih mau berbagi uang gitu. Ya aku sebenarnya sih senang gitu kan, tapi aku juga curiga juga gitu, untuk ukuran orang yang baru kenal dan dalam waktu 1 bulan tiba-tiba dia mau kirim uang. Muncul pertanyaan yang membuat aku tuh ragu nih, ini serius apa enggak nih gitu. Seketika saya berpikir, masa sih gitu. Tapi aku berpikir ya antisipasi aja sih, ada apa ini gitu. Ternyata ya setelah aku lanjutin chat, terus kita lanjutin hubungan, ternyata bener guys, dia tuh mau kirim uang ke aku tuh nggak dikit nominalnya. Itu kalau di rupiahin berapa ya, soalnya aja dia mau kirim aku sekitar 75 juta dolar tuh guys. Kalian gimana tuh kalau dapat kabar dari rekan kita yang udah deket banget, ya seperti ya udah dianggap pacar sendiri lah, dan dia mau kirim uang sebanyak itu? Pasti kalian berpikir mau gitu. Tapi jangan salah guys, di sini nih kalau kalian ceroboh, ini yang nanti akan membahayakan kalian nanti. Singkat cerita, dia tuh mau ngirim aku uang 75 juta dolar, US dollar Amerika. Dia mengaku seorang wanita yang umurnya udah 30-an ke atas gitu. Terus dia itu baru-baru ini dia bilang kalau keluarganya udah nggak ada, terus bapaknya meninggal, dan dia itu punya investasi uang. Dia itu mau kirim ke aku gitu guys. Mau diapain tuh uang segitu banyak? Pasti kalian berpikir, wah maulah dikirim uang segitu banyak. Tapi di sini nih kalau kalian terima nih guys, kemungkinan besar yang akan terjadi adalah dia akan ngirimnya melalui logistik. Jadi seperti keamanan logistik itu. Jadi kalau kalian terima dan kalian memberitahu nomor handphone, alamat rumah, nomor motor, nomor mobil maksudnya, karena dia meminta nomor mobil, alamat, nomor telepon, email, kayak gitu. Begitu kalian kasih, dia nanti emang ada orang ekspedisi yang mau datang ke sini untuk menanyakan, ya pastinya ke saya karena saya yang meminta, yang mengasih atau yang memberikan alamat itu ke sini. Tapi di sini nih letak penipuannya bisa terjadi guys. Ya kalau misalnya ini benar sih nggak masalah, tapi kalau enggak dan kalian tergiur uang segitu banyak, kalian suruh didatengin orang ekspedisi, terus kalian suruh nebus biaya yang mesti kalian bayar di sini guys. Kalian berpikir dalam logika kamu, uang segitu banyak, kamu mau suruh nebus 20 juta juga pasti kamu mikir apa, nggak usah banyak mikir,
cari uang lah 20 juta bahkan 30 juta buat nebus uang segitu banyak. Tapi kalau kalian tergiur dan kalian terjun di saat orang ekspedisi ke sini datang dan menanyakan ada kiriman uang dari negara ini, nama ini, terus kalian terima dan kalian tuh harus bayar pastinya, udah pasti itu, nggak mungkin uang segitu banyak nggak ada biaya cukainya, karena ini kan melalui logistik gitu yang harus kalian tebus. Jadi kalian mesti hati-hati. Kebanyakan ini sih kalau yang targetnya sih kalau cewek, misalnya ini kan sekarang saya lagi di Indonesia nih. Orang Indonesia cowok pasti yang akan menjadi targetnya kan pasti cewek yang, tapi kalau untuk cewek Indonesia itu pasti targetnya ya cowok luar negeri. Itu hati-hati aja sih. Aku di sini nggak menjelek-jelekan siapapun, ini cuma buat waspada aja. Kalau aku mengalami dan aku berbagi ilmu sharing seperti ini, itu maksudnya biar nggak terjadi sama kalian. Maksud aku di situ. Seandainya itu pun benar, kalau dikirim uang dari luar negeri dan nyampe ke sini itu benar, ya bagus aja sih, mau bayar segitu juga nggak masalah. Tapi masalah ini letak penipuannya. Jika kalian udah terlanjur bayar logistik dan akhirnya uang itu malah nggak cair, gimana kalian kena tipunya? Aku cuma ini aja, kasihan buat kalian yang masih belum tahu mengenai penipuan-penipuan luar negeri seperti sekarang ini. Karena ini aku tuh sebenarnya udah curiga dari awal gitu. Sederhana sih cara kita mengetahui ini asli apa enggak. Yang pertama adalah dia pertama kenal aku melalui akun Facebook. Beberapa hari kemudian dia meminta nomor aku, ya aku kasih. Lanjut ke chat, tiba-tiba sekarang jarang melalui Facebook Messenger, tapi dia melalui akun WA. Oke, di WA kita jadi semakin dekat. Bahkan status hubungan kita pun bukan teman lagi. Tapi di situ itu tiba-tiba dia tuh mau ngirim uang, dan uangnya itu nggak sedikit. Oke lah, kalau masih puluhan juta sih oke. Tapi ini wah miliaran nih guys. Makanya kalau orang-orang yang nggak tahu sih, waduh, gampang lah. Kita nggak ada duit, kita jual motor atau kita jual apa yang itu uang segitu banyak nembus mah nggak ada masalah ya kan, miliaran lah. Tapi di sini letak kesalahan kalian jika kalian ikutin logikanya gini. Orang yang baru kenal dan kalian percayai, dia yang kirim uang lagi. Aduh, apa nggak secara nggak langsung orang itu seketika langsung percaya. Orang-orang dia yang kirim datangnya, syukur, nggak ya nyampe yang nggak apa-apa lah, orang kita nggak keluar modal. Jangan salah, nanti begitu kalian kasih alamat, nomor telepon, email dan sebagainya, kalian pasti akan diminta sama orang logistik, dan kalian akan diminta. Jika kalian nggak bayar di situ, resiko kemungkinan terjadi kalian akan diteror. Bentar, diteror keluarganya, antar kalian. Yang jelas alamat kamu itu udah menjadi sasaran empuk para penipu. Itu hati-hati ya kawan, sahabat, saudara semua. Ini sekedar aku memberikan sedikit info aja tentang pengalaman aku sendiri, bahwa jangan mudah tertipu dengan tergiurnya uang ataupun barang. Siapa sih yang nggak mau ya kalau kita mau dikirimin uang segitu banyak dari luar negeri? Oh gila aja. Hanya orang-orang yang gila uang aja yang langsung dengan mudahnya memberikan informasi pribadi kita. Ya, saya sih sangat yakin bahwa ini adalah penipuan. Gak mungkin. Logikanya aja adalah baru dan dia mau langsung percaya memberikan uang ke kita. Itu secara logika saya
hati nurani saya sih. Cuma berapa persen saya percaya, dan itu miliaran loh guys, bukan cuma jutaan ataupun puluhan, miliaran dia mau ngasih sama aku ya. Jadi aku yakin nih buat kalian semua, sebelum kalian terjadi atau mungkin kalian yang lagi ngalamin hal seperti saya, hati-hati aja. Bukannya saya menakut-nakutin Anda, tapi ini untuk menjaga supaya kalian semua itu nggak kena tipu. Itu aja sih pesan dari saya, semoga ini bermanfaat. Oke, jika nanti ada informasi semacam ini ataupun semacam apa ya, hal-hal yang penting atau kejadian yang penting yang mesti saya sampaikan, saya intinya sih supaya nanti bermanfaat, nggak kena pada kalian gitu. Oke, semoga kalian bisa terhindar dari kena tipu. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.